Halo semuanya, selamat datang di Teknologi Manufaktur TPP 203. Di praktikum kali ini kita bakalan mempelajari tentang patri. Untuk patri sendiri dibagi menjadi dua, patri keras dan patri lunak. Untuk patri keras kita bakalan mempelajari tentang salah satu contoh dari patri keras, yaitu penyambungan plat menggunakan metode las gas. Dan untuk patri lunak kita bakalan mempelajari bagaimana cara penyambungan plat menggunakan flux cair dan flux padat. Mohon disimak dan semoga dapat dipahami. Baik, kita masuk ke alat dan bahan ya. Untuk bahannya sendiri kita punya ini plat eser dengan spesifikasi nanti yang akan dilas itu sekitar 10-an ya, 10 cm. Ini plat ini tebalnya 1,8, hampir 2 mili. Tentu saja selain bahan ini kita punya oksigen dan asetilin ya, beserta satu set lengkap, regulator, blender, selang ya. Nanti kita akan langsung mulai ke contoh pengelasannya ya, menggunakan gas asetilin. Ada yang terlewat ya tadi, lupa untuk bahan. Nanti ini ada kawat ya, sebagai kawat pengisi. Kan nanti dalam proses pengelasan ada dua jenis pengelasan, yang pertama tanpa kawat dan yang kedua menggunakan kawat. Sebenarnya ada alat tambahan lain seperti ini ya, alat potong ini. Alat potong untuk nanti memotong plat ya, yang bahan tadi kita akan gunakan. Lalu ini ada alat penekuk ya. Untuk alat potong kemungkinan kecil ya untuk bisa ditampilkan, tapi nanti saat menekuk bisa dilihatkan di video. Terima kasih. Dapatkan dua hasil potongan seperti ini. Kita akan tekuk dua plat ini menjadi sudut 90 ya di alat penekuk ini. Sehingga didapatkan seperti ini. Kita akan mulai melakukan pengelasan tanpa menggunakan kawat. Dan harus aku benahi, ku tahu. Ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Kita bisa lihat hasil dari tengah ke ujung ini, itu terlihat lebih rapi ya. Yang penting sudah tidak ada celah di ini ya, di antara sambungan dua plat ini. Ya. Jadi kita jangan langsung pasang kawat baru potong, tapi kita harus panaskan dulu si bahan ya, si plat ini. Kalau sudah mulai kelihatan mencair, mulai hampir mendekati titik lalinya, baru kita masukkan kawat pengisinya. Hasil tadi ya pengelasan, kita bisa lihat di awal ini belum terlihat rapi. Lalu setelah mendapatkan ritme, kita bisa lihat ya, ini di awal ya, ini belum terlihat rapi.
Nah, mulai di sini udah dapat ritme pengelasan, hasilnya lumayan. Sedangkan ini hasilnya ya, yang menggunakan kawat ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, terima kasih. Keras sekarang Patri Lunak. Untuk bahannya sendiri, Patri Lunak ini nanti akan menggunakan bahan seng ya. Terus ada flux. Fluxnya juga ada dua, nanti ada dua jenis. Yang satu pasta, yang satu jenis cair. Untuk alat-alatnya sendiri itu ada pelipat ya, nanti ada palu, terus ada anvil ya. Harusnya sih ada tungku patri, terus sama ladang bakar. Ya, kita masuk ke bahan praktikum ya. Ini kita punya plat seng ya. Ya, cukup tipis. Lalu kita punya flux cair berupa air keras. Dan kita punya flux yang pasta ya ini. Ini adalah timah ya. Timah batangan pengisi. Sebenarnya timahnya semakin kecil semakin bagus. Nanti juga ini kita akan potong-potong. Cuma kita akan manfaatkan timah sisa saja daripada terbuang. Nah, kita punya ini alat lainnya, gunting ya, untuk membuat plat sesuai yang di modul ya, 15. Harusnya ada ladang bakar, tapi saya sudah cari tidak nemu, jadi saya buat aja ini ya, iseng. Sebenarnya nggak tahu nanti bisa atau nggak, hanya untuk meratakan sih, mudah-mudahan bisa. Pertama kita akan membuat ini ya, menggunting plat ini untuk membuat benda kerja ya. Kita akan gunting. Oke ya, kita akan amplas terlebih dahulu. Baik ya, ini kita akan mulai mengamplas ya. Setelah diamplas ya, sehingga permukaannya berbeda, lebih mengkilap ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan tekuk bahan ini ya, di alat penekuk. Setelah ditekuk seperti ini ya, kebalikannya nanti yang pasta ya, jadi bolak-balik. Kita akan panaskan dulu ya permukaannya. Ikan flux. Tidak ada ini ya. Seru. Sandiwara, telinga seperti
hasilnya tertutup ya secara merata. Hanya saja memang timah yang digunakan karena bekas jadinya kotor, tapi bisa dibersihkan nanti ya. Kita akan coba menggunakan sikat kawat, nanti kita akan coba bersihkan. Lalu sebaliknya ini yang belum, ini ya satu bagian lagi yang belum, kita akan coba menggunakan flux yang berbeda, menggunakan flux pasta. Oke ya, kita akan mulai. Seperti biasa kita akan nyalakan lagi. Panaskan dulu ya. Tiba saat mengerti Permukaannya. jerit suara hati, hati meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hadapkan sepi-sepi. Oke, kita akan mulai panaskan. Cintakan membawamu. Ya, ini hasilnya dikarenakan satu plat ini diisi oleh dua sisi. Jadi tadi saat yang air keras sudah selesai dan hasilnya lumayan bagus, jadi seperti ini. Karena tadi saat sisi satunya dipanaskan, timah yang sebelumnya sudah menempel jadi seperti ini. Ini diakibatkan karena api yang digunakan terlalu besar. Karena biasanya apinya itu menggunakan api ini ya, panas dari ladang bakar yang ditaruh di bara api gitu. Jadi bukan api langsung, bukan pemanasannya nggak direct gitu langsung gitu. Nah, sehingga ini akibatnya ini yang menggunakan pasta. Hasilnya terlihat ya, kalau menggunakan pasta itu lebih bersih di ininya, di bagian timahnya itu jadi bersih. Tapi untuk overall dia terisi semua ya bagiannya. Nah, ini untuk yang menggunakan air keras. Kita bisa lihat di bagian yang ini ya, yang ujung ini. Nah, ini bagian ini terisi sangat ya, cukup rapi ya. Ini terjadi penggumpalan lagi timah di sini dikarenakan tadi ya, tadi dipanaskan. Ini ada celah, tapi kalau kita lihat di sisi celahnya ini dia sudah terisi. Kalau menggunakan air keras itu biasanya lebih kotor, karena air keras itu dia lebih mengikis si permukaannya ya. Jadi kotoran dari permukaan sengnya juga terangkat ya. Tapi dari kualitas air keras harusnya lebih baik, dikarenakan air keras itu sifatnya cair, jadi dia lebih mengisi setiap pori yang ada di permukaan sengnya.
Ya, seperti itu ya pembahasannya. Nanti teman-teman bisa cari penjelasan tambahan, siapa tahu penjelasan saya ini ada yang keliru. Terima kasih. Itu tadi praktikum tentang patre lunak. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya, meskipun ya via video atau online, dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul sehingga laporan praktikum bisa maksimal. Sebelum diakhiri seperti biasa, TMB Gursa, cos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.